Selamat malam, kota Seribu Ruko. Wah, katanya seorang nabi itu tidak dihargai di tempat asalnya katanya ya. Tapi ini malam ini kebalikan luar biasa dari nas Injil itu ya. Hari ini nabinya kembali ke kampung halaman lewat Zoom dan dicintai luar biasa oleh Anda semua. Terima kasih untuk Anda yang bergabung pada malam hari ini. Pada malam hari ini rute kita akan sederhana saja. Jadi kurang lebih 15-20 menit. Mungkin saya akan berbagi kisah, sharing, atau berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang kitab suci. Lalu nanti kurang lebih 30 menit atau sampai selesai mungkin ya, kita akan buka dengan tanya jawab. Jadi itu dua bagian sederhana dari perjalanan kita pada malam hari ini. Baik, temanya itu agak unik ya, bukan cinta semusim. Apa maksudnya? Romo ini jomblo kok berani-beraninya bicara tentang cinta-cinta gitu ya. Nah, tapi ya bukankah cinta itu adalah Allah dan Allah adalah cinta, ya kan, kata Rasul Yohanes. Deus caritas est, Allah adalah kasih. Maka sebetulnya mari kita memberanikan diri pada malam hari ini untuk masuk ke wilayah yang ilahi, ke wilayah yang dalam. Nah, saya ingin membuka permenungan kita dengan bertanya, apa kabar Anda semua yang ada di Jambi? Baik-baik saja? Luar biasa. Bagaimana usaha? Baik, luar biasa. Sehat, kesehatan, keluarga baik semua? Baik, Romo. Ya, baik ya. Baik, Saya Romo. pikir, iya, memang pengalaman pandemi ini memang membawa tantangan yang tidak mudah untuk kita semua ya. Saya tidak tahu bagaimana di Paroki Jambi, tapi sudah setidaknya beberapa kali ketika kasus COVID di Kota Palembang naik, maka paroki kami Santo Petrus Kenten akan menutup sementara gereja dan mengundang umat untuk misa live streaming. Saya tidak tahu bagaimana di Jambi. Saya dengar Romo Adi terpapar ya sekarang ya, dan saya harap beliau sudah jauh lebih baik sekarang kondisinya. Tapi juga gereja juga mengalami yang sama kan di lockdown. Memang pengalaman yang tidak mudah ya. Bukan hanya gereja lah, hampir seluruh unit usaha, kecuali mungkin alat-alat kesehatan dan perangkatnya. Semua bisnis juga makin melesu di mana-mana. Kemarin kami baru membahas tentang keuangan paroki di tempat saya. Ya, trennya cukup menurun gitu ya. Jadi saya mengalami bahwa ini situasi yang tidak mudah. Bukan hanya soal finansial ya. Kalau Anda perhatikan, cara kita berelasi satu sama lain juga diubah oleh pandemi ini. Untuk hal yang baik dan untuk hal yang kurang baik. Untuk hal yang baik adalah bahwa kita bisa berelasi, saling meneguhkan dalam firman Tuhan, seperti yang kita buat pada malam hari ini. Tapi untuk hal yang kurang baik adalah bahwa intimasi, physical intimacy, keintiman fisik itu menjadi sesuatu yang menakutkan dan membawa tantangan sendiri, bukan selama masa pandemi ini. Orang makin takut untuk berkumpul, orang makin takut, makin cemas untuk bertatap muka. Cara kita berkomunikasi dan berelasi diubah dengan begitu fundamental selama masa pandemi ini. Dan itu tidak mudah, terutama untuk anak-anak. Ya, anak-anak yang masih muda lebih-lebih. Nah, saudari-saudaraku, di tengah masa yang tidak mudah ini, lalu apa yang bisa menjadi pegangan kita? Tentu ada banyak ya, selain deposito, selain surat tanah, pasti ada banyak yang bisa jadi pegangan kita. Salah satunya adalah apa? Saya ingin mengundang Anda untuk berpegang pada cinta Allah sendiri. Cinta yang bukan cinta semusim. Mari kita kembali pada kesadaran bahwa Allah itu begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita. Allah begitu sayang pada kita. Bahkan kita dengar ya, Santo Paulus
itu menulis dalam suratnya, Allah begitu sayang pada kita sampai dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan anaknya yang tunggal mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia seperti kita, dan tidak cukup merendahkan diri menjadi manusia, ia menjadi hamba dari segala hamba dengan mati di kayu salib, mati dengan hina. Saya pikir mari kita berpegang pada cinta yang bukan cinta semusim, pada cinta yang tidak berubah, yaitu pada cinta Allah, cinta yang tidak bersyarat. Saya akan memulai refleksi ini dengan mengundang Anda ingat. Saya tidak tahu ya siapa yang paling senior ini, yang paling senior di pertemuan kita malam hari ini siapa? Pak Rudianto kah? Yang paling senior siapa di antara kita? Pak Rudi ya? Pak Rudi masih ingat pastor ini tidak? Yang dulu pastor siapa? Pastor Kufuts ya, yang dulu di Jambi ya? Pastor Kufut, ya. Masih, yang dari Palembang itu. Masih Oh ya, tahu mendengar. saya. Masih bisa mendengar. Pernah ketemu kok. Pernah ketemu. juga. Berarti Beliau itu memang kurus. Betul. Berarti usia Anda memang sudah cukup tinggi, Pak Rudi. Ya, Anda sendiri waktu itu kan suka di gereja duduk depan sama Oma. Betul. Cuman sekarang saya lupa kalau ketemu tuh karena apa? Udah sekarang tuh strongman gitu jadinya. Jadi Romo udah strongman. Bukan strongman, obese man gitu. Jadi para Romo Belanda-Belanda yang dulu, para suster Belanda-Belanda yang dulu, apalagi FMM itu cukup banyak suster-suster Belandanya. Masih ingat beberapa kah, Pak Rudi? Suster FMM yang membuka Teresia? Itu suster yang paling dulu guru saya, suster apa namanya? Suster 6. Dengan dia kan, beliau kan dengan suster Rosa, suster Yen. Betul. Suster 6 itulah yang ingatkan saya untuk selalu berdoa Roh Kudus. Padahal saya tidak tahu apa maksudnya. Nah, tahun 90 itu saya dapat jawaban. Karena saya di Jamaah Tuhan di tahun 90 itu. Ya, para suster, para Romo, apalagi mereka yang misionaris dari tempat-tempat yang jauh, kadang-kadang kita bertanya ya, ngapain mereka ke Indonesia? Orang sudah enak di negaranya, sudah nyaman. Ngapain mereka harus datang ke negeri yang jauh, panas, dan pada zaman dulu kita masih susah ya, negeri Indonesia masih sangat miskin, bahkan kelaparan terjadi di mana-mana. Saya ingat itu kisah Romo Laton misalnya yang sekarang ada di Palembang yang sudah tua. Kaki sebelah kanannya itu kan kena filiaris, kena cacing filiaris atau cacing kaki gajah itu ya. Sehingga kakinya yang sebelah kanan itu bengkak karena pembuluh-pembuluh darahnya itu ditutup oleh cacing yang mati. Kemarin sudah dioperasi tapi tidak bisa sembuh. Jadi tetap besar sekali kakinya dan kesulitan untuk berjalan. Itu karena dia banyak berjalan di area berlumpur, area rawa-rawa. Dia cerita kepada saya, suatu kali ya dia harus berenang, melepaskan pakaian, kemudian alat misa, koper misa itu ditaruh di atas kepalanya, baju di atas koper, berjalan menyusuri rawa-rawa sambil telanjang. Lama-lama itu seleher, dia berjalan menyeberang supaya bisa merayakan Ekaristi kepada umat yang ada di tempat-tempat transmigrasi yang jauh-jauh. Itu luar biasa, sampai dia kena cacing filiaris itu, kakinya. Saya juga kenal misalnya Romo Mark Fortner, orang Amerika, dulu menjadi misionaris di daerah Lubuk Linggau, kalau Anda pernah mendengar. Romo Mark Fortner, orang Amerika, yang sudah maju, negaranya sudah terkenal. Dia itu saking susahnya umat waktu itu, dia berinisiatif untuk membeli anak babi dari Australia. Nah, tapi kan waktu itu tidak ada jalan darat yang menuju ke Lubuk Linggau, itu harus pakai kapal. Nah, di kapal, di atas kapal feri, anak babinya itu lepas. Jadi Anda bisa bayangkan, tidak ada yang mau menolong Romo ini, karena yang lepas ini anak babi ya, haram ya kan, untuk dipegang, najis. Jadi bisa bayangkan seorang Romo kulit putih lari-lari di atas kapal mengejar anak babi.
Untuk apa mereka bersusah payah ya? Kalau Anda ingat dengan Romo van Gisbergen misalnya, SCY juga dari Belanda. Dulu dia ditangkap di Muntok. Ditangkap di Bangka oleh Jepang, diinternir, lalu ya disiksa, dia direbus hidup-hidup sampai kulitnya melepuh semua oleh Jepang misalnya. Semua mereka lakukan untuk mewartakan Injil. Ada sekitar 18 atau 19 SCY yang mati di interniran Jepang waktu itu di Pulau Bangka. Dari Palembang diasingkan, dibuang, mati kelaparan karena penyakit dan kelaparan di Pulau Bangka, di dalam penjara Jepang. Pertanyaannya itu kan, untuk apa ya mereka melakukan itu semua? Jawabannya sederhana sih. Jawabannya itu karena manusia tersalib itu. Karena manusia tersalib itu sudah mencintai saya. Maka kesulitan macam apapun bisa mereka lalui. Maka saudari-saudaraku, ini bukan omong manis ya, ini benar-benar Anda dan saya, bahkan Pak Rudi sendiri masih ketemu dengan para misionaris itu di zaman yang lampau. Saya pikir ini adalah kesaksian bagaimana iman itu betul-betul membuat kita sadar bahwa Allah begitu sayang pada kita. Oleh sebab itu kita memilih untuk bertahan. Oleh sebab itu kesulitan apapun kita hadapi. Nah, sayangnya di zaman yang serba modern ini, kalau saya boleh menawarkan refleksi saya, di zaman yang serba modern ini kita mengalami bahwa cinta itu semakin materialistik. Jadi ketika kita bicara tentang cinta, yang teringat atau terlintas itu bukan pertama-tama cinta ilahi atau cinta Allah lagi seperti dialami oleh para misionaris. Tapi cinta telah menjadi begitu materialistik di zaman modern ini. Orang lebih berfokus pada tanda cintanya daripada cinta itu sendiri. Orang lebih berfokus pada cincin berliannya daripada suami yang memberikan cincin itu. Orang lebih berfokus pada pada make up istrinya daripada kehadiran istrinya yang real. Cinta menjadi semakin materialistik. Anda pernah dengar ya cerita tentang seorang istri yang bermimpi mendapatkan cincin berlian ya? Pernah dengar ya ceritanya ya? Istrinya suatu malam bermimpi mendapatkan cincin berlian. Wah, di hari ulang tahun gitu ya. Lalu dia cerita pada suaminya, "Papa, hari ini mama ulang tahun loh. Semalam saya mimpi mendapatkan cincin berlian loh dari papa." Wah, suaminya mengatakan, "Mama, rasa penasaran mama akan terjawab malam hari ini." Wah, si istri senang sekali. Dia mempersiapkan makan malam yang enak. Dalam hatinya dia tahu, wah, malam ini dapat kado ini. Kadonya pasti cincin berlian, karena sudah ngomong pada suaminya. Lalu ketika suaminya pulang, betul, membawa tas isi kado. Kadonya dibuka, lalu diberikan pada istrinya. Anda tahu kadonya isi apa? Tafsir 1001 mimpi. Jadi bukan cincin berlian, malah dikasih buku tafsir mimpi. Nah, teman-teman yang terkasih, saudari-saudaraku, kita seringkali berfokus pada tanda cintanya dan bukan pada relasi cintanya sendiri. Karena zaman sekarang ini cinta makin materialistik ya. Ada istilah, ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku tendang ya kan. Jadi mari kita sadari bahwa sejauh apa saya mencintai, sejauh apa saya belajar mengasihi, sejauh apa saya belajar untuk punya cinta seperti cinta Tuhan, sejauh apa saya merasa dikasihi, sejauh apa aku merasa dicintai, sejauh apa hidupku menjadi penuh oleh karunia Roh Kudus. Nah, teman-teman yang terkasih, ini poin pertama saya ya. Poin pertama saya adalah ini. Jangan-jangan cinta kita tidak lagi menjadi atau bersumber pada cinta yang ilahi, tetapi cinta kita jangan-jangan telah menjadi begitu materialistik, teman-teman. Itu poin refleksi pertama kita. Yang kedua, mari kita buka Efesus bab 3, ayat 14 sampai ayat 19. Itu indah sekali. Adakah volunteer yang mau membaca? Saya ketik ya, Efesus 3 ayat 14 sampai 19.
Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Stop, sampai situ dulu, Pak. Ya. Aku berdoa, mulai ayat 16. Aku berdoa supaya Ia, Bapa, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Jadi apakah mungkin kita memiliki cinta? Mungkin. Apakah mungkin kita memiliki cinta yang bersumber pada Tuhan? Pada cinta yang bukan cinta yang semusim itu? Mungkin. Mengapa mungkin? Karena Paulus katakan berulang-ulang kali, bahkan di luar teks Efesus ini, dia katakan berulang kali bahwa rohnya telah tinggal di dalam batin. Rohnya telah kamu terima. Jadi kita tidak kosong dalam hidup ini. Bahkan misalnya, yang indah juga misalnya. Yang indah itu Paulus mengatakan, Roh Kudus itulah yang tinggal dalam batinmu, Roh itulah yang memampukan kamu untuk menyapa Allah sebagai Bapa. Maka tiap kali kita menyebut, bibir ini menyebut Allah sebagai Bapa, tiap kali Anda menyapa Allah sebagai Bapa, itu bukan Anda yang berdoa, tapi roh yang di dalam dirimu itu yang berdoa. Maka apakah mungkin kita mencintai Allah? Apakah mungkin cinta kita menjadi seperti cinta Allah? Mungkin. Jawabannya mengapa? Karena roh itu tinggal di dalam batin. Kita tidak kosong. Ketika dibaptis, kita menerima roh itu. Roh Kudus. Roh Allah. Nah, ini memberikan pengharapan ya. Ternyata kita tidak sendirian di dalam semua kesulitan dan pergumulan. Tiap kali engkau memanggil Allah sebagai Bapa, bukan engkau yang berdoa, tapi roh yang di dalammu itu. Roh Kudus yang dicurahkan di atasmu, dialah yang memanggil Allah sebagai Aba, sebagai Bapa. Sehingga oleh imanmu, lihat, tadi kita bicara tentang roh Allah. Tiba-tiba Paulus melompat, sehingga oleh imanmu, seolah-olah kita menanggapi sapaan roh itu dengan iman kita. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi kasih itu masih mungkin. Cinta yang bukan cinta semusim itu masih mungkin. Cinta yang ilahi itu masih ada. Apa buktinya? Roh yang diam di dalam hatimu. Lanjutkan Pak, ayat 18. Aku berdoa. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 18 ini merupakan ayat kunci, teman-teman. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Orang-orang kudus yang dimaksud dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini bukan hanya mereka yang sudah di surga. Pada saat itu, komunitas gereja ini disebut kumpulan orang kudus. Jadi Anda dan saya termasuk pada bilangan orang kudus. Jadi menurut Paulus, pada saat itu ya, jemaat gereja ini juga disebut sebagai kumpulan orang kudus. Jadi bukan hanya mereka yang sudah meninggal lalu ada di surga, tapi kita yang telah dikuduskan dalam darah Kristus. You dan saya, kita semua. Maka Paulus mengajak kita lompat. Kalau dia tadi bicara di level pribadi, sekarang dia berdoa supaya kita bersama-sama sebagai kumpulan orang kudus, sebagai komunitas gereja nih, kita bersama-sama dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya. Jadi cinta itu bukan cinta yang egois, bukan cinta yang hanya untukmu saja. Tapi cinta itu hadir di dalam komunitas, dibagikan di dalam komunitas, dibagikan satu sama lain. Itu bukankah sebabnya mengapa sejak awal gereja didirikan, komunitas gereja ini meletakkan hartanya di depan kaki para rasul, sehingga tidak ada satu orang pun dari antara mereka yang berkekurangan.
Karena mereka tahu bahwa kita satu komunitas orang kudus, bahwa kasih harus dibagikan. Maka aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus di dalam komunitas gereja. Kalau pandemi ini membawa kesepian yang terlalu pekat, Anda pernah mengalami kesepian nggak sih? Saya nggak tahu ya. Kalau romo-romo, suster-suster itu sering kesepian ini. Kalau Anda yang berkeluarga, saya tidak tahu ya. Pasti juga mengalami mungkin. Cuman kan sering disibukkan oleh pasangan, oleh anak-anak. Tapi kalau Anda mengalami selama masa pandemi ini kesepian yang terlalu memekakkan, kesepian yang terlalu menggelisahkan, inilah waktunya bagi Anda untuk bersama-sama terlibat kembali di dalam komunitas orang kudus, terlibat di dalam komunitas gereja. Berapa orang yang disapa oleh Tuhan lewat komunitas gereja nih? Anda komunitas KTM misalnya. Komunitas KTM ini komunitas yang memang didirikan bersama-sama untuk mendalami sabda, untuk mendalami spiritualitas, untuk mendalami hidup yang lebih dalam. Maka temukanlah itu di dalam komunitas. Jangan pernah merasa terlalu sendirian di dalam hidup ini. Anda harus berakar juga di dalam komunitas. Maka saya senang masih ada komunitas-komunitas. Kalau di paroki itu ada komunitas Miss Dinar, komunitas Ibu-Ibu WK, komunitas KTM, komunitas PD Karismatik. Ada pelbagai komunitas. Berakarlah dalam komunitas. Supaya apa? Kamu dapat paham betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Jadi kalau Anda ingin mengalami kasih yang ilahi, maka berakarlah dalam komunitas. Berjalan sendiri itu berat. Berjalan dan berproses sendiri itu tidak mudah. Anda membutuhkan sahabat teman. Itu sebabnya para Romo SCY tidak pernah ditugaskan sendirian. Karena kami sangat menghargai bertumbuh di dalam komunitas. Minimal 2 orang kalau kami bertugas di sebuah paroki. Di komunitas saya ada 3 Romo SCY. Jadi kami tidak pernah diutus sendirian. Karena kami mengalami bahwa di dalam komunitas orang kudus, kita dapat memahami kasih Kristus yang lebar, panjang, dan tinggi, dan dalam. Saya pikir ini kenyataan yang indah. Aku berdoa, silakan Pak. Saya lanjutkan dengan 19 kan? Saya lanjut 19 ya Romo. Ya, ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan kalau orang sudah dipenuhi dengan kepenuhan Allah, kalau orang sudah dipenuhi dengan kepenuhan Allah, dia tidak mengharapkan apa-apa yang lain, kecuali hidup bersama Allah. Maka semoga Anda ingat ya, kita itu kata pemazmur usia 70 maksimal, 80 jika kuat. Jadi kalau Anda usianya sudah mendekati angka-angka keramat itu, bersiaplah. Ya, tapi bukan soal perkara angka keramatnya ya. Saya merasa bahwa setiap saat kita harus siap, karena tanah air kita kan bukan di sini. Tanah air kita itu tanah air surgawi. Maka semoga Anda diam dalam kepenuhan Allah sejak saat ini. Sehingga nanti kalau pulang, Anda tidak mengalami banyak perubahan. Toh? Ketika Anda pulang ke surga, oh saya sudah hidup seperti Allah kehendaki saya hidup. Saya hidup kudus, saya hidup mulia di dunia. Oh seperti itulah aku hidup di surga juga. Indah kan? Bukankah hidup kita yang sementara ini lewat sakramen-sakramen gereja itu melambangkan hidup yang akan datang. Jadi tiap kali Anda perjamuan Ekaristi, seperti itulah hidup kekal. Kita bersatu dengan Tuhan. Jadi Ekaristi adalah antisipasi dari hidup kekal. Ini kadang-kadang orang lupa. Pergi ke gereja, tubuh Kristus, amin. Tubuh Kristus, amin. Jawab amin aja tidak bulat ya kan. Sudah menjadi kebiasaan, sehingga kita kadang lupa bahwa sebetulnya perjamuan Ekaristi adalah antisipasi untuk hidup yang penuh bersama Tuhan di surga. Bukankah perjamuan nikah, gambaran dari surga itu kan seperti orang perjamuan nikah. Ini orang-orang Tenglang ini paling suka ini, orang-orang Tionghoa paling suka ini, perjamuan nikah.
Jadi surga kalau dijelaskan sebagai perjamuan nikah, itu orang Tionghoa paling senang. Karena apa? Jiatok sampai kekal. Itu hanya melambangkan sukacitanya, melambangkan kepenuhannya, melambangkan Kristus yang tinggal dalam hatiku, persatuan antara Allah dengan manusia. Maka ya, lewat komunitas, lewat sakramen-sakramen, ini poin kedua saya. Lewat komunitas, lewat sakramen-sakramen, Anda dapat tinggal di dalam kasih-Nya. Anda dapat pelan-pelan mengenal hidup yang penuh, hidup yang utuh. Sehingga nanti kesulitan apapun Anda tidak terlalu gampang digoyang. Orang-orang yang gampang stres, orang-orang yang gampang goyah dalam hidupnya, orang-orang yang gampang mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Anda pernah ya ketemu orang seperti ini ya? Tiap kali ketemu ceritanya susah terus. Seolah-olah dia paling susah di seluruh dunia ini. Pernah kan ketemu orang-orang seperti itu? Nggak ada di sini. Kalau yang di sini semuanya baik-baik, ya kan? Tapi Anda pernah ketemu ya? Pernah ketemu orang yang selalu mengeluh, susah, gampang digoyang, gampang stres. Itu ciri-cirinya rambutnya cepat beruban. Jadi Romo nyindir saya nih. ini loh uban ini. Cepat beruban. Kalau Pak Rudi kan sudah menunggu uban itu keluar pada waktu yang paling baik, ya kan? Kalau saya kan prematur ubannya. Jadi kurang lebih begitu teman-teman. Jadi 2 poin saja. 1, poin refleksi. Apakah hidup Anda atau cinta yang Anda alami dalam hidup Anda bersumber pada cinta yang ilahi atau Anda masih berfokus pada tanda cinta yang materialistik? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, poin kedua, apakah Anda sudah cukup berakar di dalam komunitas? Komunitas itu bisa keluarga, bisa komunitas gereja, nih, bisa lingkungan. Apakah Anda sudah cukup berakar di dalam keluarga Anda? Komunitas gereja Anda? Komunitas devosional Anda? Komunitas tempat kerja Anda? Apakah Anda sungguh cukup menghargai relasi di dalamnya? Apakah Anda sudah cukup sudah cukup mengalami Kristus dalam sakramen-sakramen yang ditawarkan oleh komunitas gereja? Hanya di dalamnya kita dapat merasakan cinta yang bukan cinta semusim, hanya di dalamnya kita dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Ya, saya kembalikan ke hostnya. Wih, lama juga saya bicara ya. Cukup panjang. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi terutama juga di dalam komunitas dan keluarga kita. Baik, pada malam hari ini kita masuk di dalam forum pertanyaan atau tanya jawab, atau mungkin juga men-sharingkan setelah mendengarkan firman dari Romo ini, maksudnya Romo Joni. Silakan saudara-saudara yang terkasih di dalam Zoom meeting ini untuk mengeluarkan isi hatinya dan menyampaikan mungkin sharing-sharing yang bermanfaat untuk yang ada di sekitar kita saat ini. Mari dipersilakan untuk saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Baik, Romo. Baik, Romo. Saya akan coba. Nah, ini Mary. Silakan, Mary. Malam, Romo. Malam, Bu Mary. Ya, pertama-tama minta maaf, Mo, kalau pengetahuan saya itu sedikit. Saya maafkan. Kalau Romo berbicara soal Roh Kudus, kayaknya semua masalah selesai, Mo, kalau menurut saya. Kita bisa memahami orang, kita bisa mengasihi orang, kita bisa lebih sabar, kita lebih bisa menjalankan sesuatu dengan ikhlas. Tapi mau dalam kehidupan kita sebagai, ya kita sih dipanggil sebagai untuk hidup berkeluarga ya, Mo ya. Terus kan Romo tadi bilang bahwa berjalan sendiri itu berat. Itu Romo pun disuruh nggak boleh, maksudnya dianjurkan tidak sendiri kalau untuk melayani. Nah, yang terjadi dalam kehidupan kami ini, Mo, ya saya sih nggak lihat orang lain ya, saya
mencoba apa yang saya alami gitu Mo. Soal kehidupan keluarga. Kadang gitu kita menghadapi pasangan itu tuh Mo, yang bandel Mo. Kita sudah berusaha untuk mendekatkan diri sama Tuhan, kita sudah coba untuk berdoa, kita sudah coba untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini seolah-olah kita tuh berdiri sendiri mau berjalan sendiri mau. Itu berat banget mau. Kita harus sabar, kita harus memahami, itu lama-lama juga meledak mau. Jadi di sini gimana caranya? Maksudnya kita ini, saya sebagai istri tuh udah mencoba, maksudnya menjadi anak Allah yang baik. Tapi kalau pasangan itu selalu tidak mau mengerti, mau mana tahan mau dibegituin terus kan. Nah, bagaimana caranya mau supaya bisa membuat suami itu juga mengerti bahwa Roh Kudus itu bisa bantu dan memperbaiki gitu mau untuk kehidupan kita. Pertanyaan sederhana, Anda pernah mengajak suami Anda berdoa nggak, Bu Mary? Berdoa, tapi ya begitu saja. Maksudnya begitu saja gimana? Maksudnya nggak nanggepin gitu loh, Mo, istilahnya. Kamu pernah mendoakan suamimu di depan suamimu nggak? Gimana caranya tuh, Mo? Nah, itu. Bisa ya, Mo ya? Bisa dong. Misalnya, suamimu namanya siapa? Budiman, Romo. Oh. Misalnya, kamu ajak berdoa, yuk doa yuk Pak, gitu ya. Lalu kamu doakan dia di depan, biar dia dengar isi hatimu. Tapi tentu saja kamu tidak boleh berkobar ya, tidak boleh berkobar-kobar dalam emosi negatif, tidak berkobar-kobar dalam kemarahan ya. Tuhan, suamiku Tuhan, gitu. Ya tidak jadi berkat ya kan. Itu namanya berkeluh kesah pakai tangan Tuhan ya kan, gebuk suamimu pakai tangan Tuhan namanya. Tapi gini loh, menurut saya percaya dengan kekuatan doa ya. Memang betul kalau kata Bu Mary, banyak orang mengkritik kok, Romo, seolah-olah doa itu menyelesaikan segalanya, seolah-olah Roh Kudus itu menyelesaikan segalanya. Apa salahnya dengan itu? Kalau saya yakin doa memang menyelesaikan segalanya, Roh Kudus memang menyelesaikan segalanya. Masalahnya adalah apakah hidup kita juga diubah oleh doa itu? Apakah hidup saya menjadi sesuai dengan apa yang saya imani dan saya doakan? Kadang-kadang ya kita berdoa mohon kesabaran, tapi kita sendiri tidak diubah oleh doa itu. Kita sendiri tidak mengusahakan gimana caranya supaya lebih sabar. Kadang-kadang kita berdoa supaya suami kita berubah, supaya orang yang kita kasih berubah, supaya anak Anda berubah. Tapi kadang-kadang di satu sisi kita tidak cukup membantu atau minimal kita tidak cukup mengkomunikasikan apa yang baik bagi suami, bagi anak-anak Anda, bagi istri Anda, bagi pasangan Anda, menurut Anda. Maka saya pikir dua hal. Satu, doa ya. Jangan kecilkan kuasa doa. Itu luar biasa. Santa Monica misalnya menunggu selama puluhan tahun sampai Agustinus anaknya yang agak tengil itu, yang agak degil itu, bertobat. Suaminya pun bertobat, Patricius juga bertobat di akhir hidupnya. Jadi, jangan kecilkan kuasa doa, itu yang pertama. Tetaplah berdoa. Tapi juga jangan biarkan doa Anda itu menjadi percuma. Anda sendiri harus diubah dengan kuasa doa itu. Itu yang pertama ya. Jadi yang kedua, komunikasikanlah baik-baik. Kadang-kadang gini ya, kadang-kadang ini terjadi dengan banyak pasangan. Kita kalau sudah berkeluarga atau pacaran gitu menganggap bahwa pasangan hidup kita itu seolah-olah mengerti apa isi hati kita. Dia kan suamiku, aku tidak perlu capek-capek ngomong banyak hal, dia pasti bisa mengerti saya. Dia kan istriku, mestinya dia merasakan dong apa yang saya rasakan. Hello, pasangan Anda bukan dukun. Mereka tidak tahu apa yang ada di hati Anda, di otak Anda. Jadi daripada menebak-nebak, katakanlah dengan terus terang dan dengan tenang dan elegan, apa yang menjadi perasaan Anda dan apa yang menjadi sumber masalah. Saya selalu mengajarkan kepada pasangan-pasangan kalau kuperper itu ya. Kalau Anda punya masalah,
Anda bawa dalam doa dulu. Tuhan, saya sedang merasa tidak nyaman dengan pasangan saya karena ini Tuhan. Bantu saya Tuhan supaya saya bisa menegurnya bukan dengan kebencian tapi dengan kasih. Supaya saya bisa memberitahunya bukan dengan amarah tetapi dengan pengampunan. Supaya saya bisa memberitahunya apa yang baik. Jadi sebelum Anda mau marah pada pasangan Anda, berdoa dulu. Ya kan? Nanti batal amarah. Ya kan? Kalau enggak kan koleksi piring dan gelas akan berkurang di rumah. Jadi saya pikir baik kalau misalnya Anda mengkomunikasikan dalam doa, lalu Anda berterus terang. Jadi ada 3 level tidak nyaman, jengkel, dan marah. Jadi perasaanmu itu sendiri juga harus dipilah-pilah. Apakah masih ringan saja? Oh, saya merasa tidak nyaman. Contohnya apa merasa tidak nyaman ketika bicara, kok lihat HP terus gitu ya, seolah-olah tidak memperhatikan. Itu tidak nyaman. Misalnya, naik sedikit levelnya itu jengkel. Jengkel itu ya jengkel, diberitahu beberapa kali dengan baik tidak mendengarkan atau menganggap remeh begitu saja. Atau marah, perasaan Anda yang ketiga. Marah itu soal misalnya Anda dikhianati, atau misalnya pasangan Anda ternyata berbohong, atau macam-macam. Yang paling tinggi itu levelnya marah. Maka katakan, saya merasa tidak nyaman karena ini. Yuk, solusinya apa, Papa? Apa yang Papa rasakan? Mungkin perasaan saya keliru, mungkin Papa punya perasaan yang lain. Dikatakan dengan tenang, dengan elegan. Ya kan? Saya selalu percaya kalau mereka yang, terutama ibu-ibu ya, tanpa perlu marah, kalau Anda itu bisa mengungkapkan perasaan Anda dengan tenang dan elegan, para suami itu akan respect kok pada Anda. Walaupun nanti ya nakal lagi ya, tapi minimal mereka respect gitu ya. Mereka bisa pelan-pelan diubah dengan kelembutan hati. Kalau kita menjadi sumbu pendek, menjadi cepat meledak, cepat marah, kita akan kehilangan apa? Kehilangan respect dari pasangan kita. Tanyalah pada pasangan-pasangan sumbu pendek misalnya. Kalau Anda mudah meledak gitu ya, itu tidak kelihatan elegan gitu. Coba Anda dipanggil dengan nama Anda. Mary, Anda tunda sebentar. Lalu Anda toleh. Iya, nah itu kan elegan ya. Tapi kalau dipanggil namanya Mary, ya, gitu ya. Itu jadi tidak elegan. Biasanya wanita-wanita reaktif seperti ini cepat hamil. Jadi ini salah satu contoh bagaimana sebetulnya kita dapat pelan-pelan diubah dengan kuasa doa menjadi tidak begitu reaktif dengan emosi-emosi negatif, dan lebih dari itu kita punya kapasitas untuk berkomunikasi dengan lebih baik, berkomunikasi dengan lebih elegan. Romo susah, Romo. Ya kalau susah cari konselor. Ada banyak bantuan yang ditawarkan oleh gereja, bukan? Ada banyak komisi keluarga di paroki-paroki biasanya menawarkan bantuan. Romo juga menawarkan bantuan. Temuilah. Kalau tidak bisa berdua menyelesaikan masalahmu, carilah bantuan. Gitu ya. Saya pikir itu langkah-langkah yang sangat konkret, Ibu Mary. Romo, saya bisa memahami apa yang disampaikan Romo bahwa maksudnya Romo mengharapkan bahwa doa itu mengubah kita. Ya, maksudnya yang kita doakan itu bisa mengubah kita. Mungkin gini, maksudnya kita sebagai istri juga harus sadar diri bahwa kita juga harus berubah. Gitu, Toma. Tapi kadang kita mencoba berubah, tapi cobaan itu banyak, maksudnya tambah kita mau coba berubah, itu godaan tambah banyak, Bisa nggak minta tips dari Romo biar kita tuh benteng kita kuat, saya mau ubah, pasti bisa. Gitu loh, Nanti renungkan ya, Galatia bab 5 ayat 16-25. Itu kutipan yang sangat indah, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 16-25. Itu hidup yang dipimpin oleh roh dan hidup menurut keinginan daging.
Jadi kalau orang dipimpin oleh Roh, maka ya hidupnya pelan-pelan diubah. Saya tidak bilang langsung diubah, tidak. Roh Kudus itu tidak mengubah Anda secara seperti membalik telapak tangan ya. Orang butuh berjuang juga untuk bangkit, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Tapi minimal Anda punya kesadaran bahwa hidupku dipimpin oleh Roh Kudus. Maka coba nanti renungkan sendiri Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25. Hidup yang dipimpin oleh Roh. Dua ini akan selalu bertentangan, keinginan roh dengan keinginan daging. Maka kalau Anda merasa sulit bergumul sendirian, maka seperti Romo katakan tadi dalam bacaan Efesus tadi yang kita dengar, Efesus bab 3, berakarlah dalam komunitas. Milikilah teman yang selalu menjadi reminder, pengingat bagi Bu Mary untuk hidup dalam roh. Kadang kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita. Saya pun masih ada pembimbing rohani, saya pun masih punya bapak pengakuan. Jadi tidak bisa sendirian berproses. Gitu ya, Bu Mary? Siap, Romo. Ya, semoga Siap, Romo. Thank you. Ya, berproses bukan cinta semusim. Jadi bukan mengharapkan satu musim, tapi hati itu bisa berubah-ubah. Demikian saya menanggapinya, Romo. Dan mungkin juga ibu-ibu, ada beberapa ibu-ibu yang pernah bermasalah di dalam bukan cinta semusim. Silakan untuk sharing kepada Romo saat ini. Seperti tadi Bu Mary mengungkapkan, mungkin Romo bisa kasih suatu hal yang bermakna nanti untuk kehidupan berkeluarga Anda. Dipersilakan ibu-ibu. Nah, ini namanya jangan musiman kita tutup mulut, seperti yang Romo katakan. Tapi kita buka mulut, berani mengungkap. Karena kita sudah didoakan seperti Injil Yohanes bab. Ada yang mau bicara? Silakan. Selamat malam, Romo Joni. Selamat malam. Siapa ini? Yohanes Mo. Ya, silakan. Ya, terima kasih ya Mo. Saya dengarnya sejuk sekali apa yang Romo jelaskan tadi, menjawab pertanyaan dari Ibu Mary. Memang kadang-kadang untuk menjalin satu komunikasi antara suami dan istri tidak segampang seperti yang kita ngomong gitu loh. Memang sulit dan kadang-kadang kita juga masih suka lupa dengan keegoisan kita, dengan emosi kita. Jadi kadang kita lupa bahwa pasangan ini juga mau dimengerti gitu loh, mau dipahami. Walaupun dia suka kalau ngomong panjang kali lebar kali tinggi dan dalam. Panjang kali 5 benjol. Iya. Tapi ya begitulah ya. Memang saya juga belajar terus berproses supaya saya bisa lebih memahami, khususnya di dalam keluarga, memahami istri, anak-anak, walaupun kadang-kadang emosinya masih suka meledak-meledak nih, Romo. Khususnya sama anak-anak. Kalau sama istri ya saya sudah belajar memahami bahwa ya itulah istri yang Tuhan berikan buat saya gitu. Karakternya ya seperti itu gitu loh. Sifatnya ya seperti itu. Sikapnya ya seperti itu. Jadi sekarang ini belajar memahami, menata hati supaya bisa mengerti secara utuh bahwa apa yang Tuhan telah berikan kepada saya, itulah yang harus saya jaga, saya cintai, saya rawat, dan saya kasihi gitu. Jadi pengalaman-pengalaman hidup belakangan ini juga banyak mengajarkan sih bahwa kalau orangnya sudah mati, nggak ada apanya lagi. Maksudnya nggak ada isinya lagi. Kamu mau nyayangi dia, mau ngasihi dia, udah nggak ada lagi. Pada saat orang yang hidup inilah, kalau kamu mau ngasihi, mau mencintai, curahkanlah semuanya gitu loh. Ya ini kita cerita kepada istri, bukan pada orang lain gitu atau pasangan lain gitu kan. Nah, jadi bagus sekali Mo, terima kasih sudah
memberikan jawaban yang begitu menohok sih kalau buat saya. Seperti menampar pipi kanan dan pipi kiri. Tapi ya itulah, mudah-mudahan dengan kita belajar, berproses, dan kita selalu berdoa, mohon bantuan, mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita benar-benar boleh menata hati kita, khususnya dalam kita berkeluarga. Karena kondisi-kondisi sekarang, kalau kita tidak mampu, tidak ada pegangan kepada Tuhan, wah, pasti kacau. Perceraian terjadi di mana-mana, kan itu banyak sudah contohnya. Tapi ya mudah-mudahan kita semua yang ada di Zoom malam ini saling menguatkan, khususnya Romo Joni yang telah memberi jawaban, yang memberi renungan yang sangat luar biasa bagus. Itu aja Romo, terima kasih Romo. Terima kasih Pak Yohanes sharingnya. Saya pikir betul ya, untuk setiap pengalaman hati yang terpecah, hati yang terlukai, saya selalu ingat seni kintsugi dari Jepang. Seni kintsugi ini menarik. Jadi kalau ada vas keramik, ada mangkok keramik yang pecah di Jepang, lalu pecahannya tidak dibuang. Pecahannya lalu dikumpulkan kembali, ditambal dengan platina atau dengan emas, sehingga malah menjadi karya seni yang lebih indah daripada vas biasa, daripada mangkok keramik biasa. Saya pikir seperti ini, seni kintsugi ini seperti reminder untuk Anda dan untuk saya. Saya yang hidup membiara, Anda yang hidup berkeluarga. Kita kalau hatinya sedang remuk, sedang pecah, ingat bahwa ini kesempatan untuk menata kembali dengan tinta emas, dengan cairan emas. Disatukan kembali menjadi lebih indah dari sebelumnya. Menjadi lebih utuh dari sebelumnya. Jangan dibuang. Jadi setiap kali hati Anda terluka, hati Anda diremukkan oleh pasangan, coba ditambal kembali dengan iman, dengan kasih. Ditambal dengan kasih yang bukan cinta semusik. Jadi saya bacakan ya, 1 Korintus bab 13 ayat 4 sampai ayat 7 mungkin, atau ayat 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri. Kasih tidak pemarah. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lem kasih itu kalau Anda pakai untuk menyatukan kembali kepingan hati yang sudah terpecah, saya pikir hati dan relasi Anda akan jadi lebih indah daripada sebelumnya. Begitu ya? Terima kasih sharingnya. Terima kasih Romo, bagus sekali. Romo, saya mau nambahin, ini dari tadi terngiang-ngiang terus di hati. Dari penjelasan Romo tadi, sama menjawab pertanyaan saya, sama tadi Bro Yohanes yang tadi kasih tahu pendapat dia. Ini loh, di dalam Alkitab itu ada tertulis yang bunyinya kurang lebih begini, bahwa intinya tuh bahwa kalau istri itu setia dan taat, itu bisa mengubah suaminya itu loh, apa itu ayatnya? Bahwa maksudnya karena kelakuan istrinya yang taat sama Tuhan itu bisa mengubah suaminya itu loh, Mo. Tuh, tanda tanya suaminya nih sudah piskat nih. Pria sejati. Apa itu Cemoli? Ada ya Mo ayatnya. Intinya tuh bahwa dengan ketaatan atau keteguhan hati istri itu bisa mengubah, memenangkan suaminya gitu, Mo. Ada 2 ya, dari Efesus bab 5 ayat 22 kalau nggak salah. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Juga ada 1 Petrus bab 31. Jadi ada 2, tapi yang umum dipakai itu surat Rasul Petrus yang pertama, bab 3 ayat 1, bunyinya demikian.
Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Nah, ya itu mah betul. itu Gitu loh ya? yang masuk. Iya, ya. Gitu ya, 1 Petrus bab 3 ayat 1. Jadi kalau istri mencintai suami, taat itu artinya bukan tunduk ya. Taat itu artinya mengasihi, mencintai sebagaimana Allah mengasihi, gitu ya. Jadi artinya bukan kalau disiksa diam saja ya, keliru juga ya kan. Jadi kalau orang KDRT dikasih ayat ini nggak lepas-lepas, KDRT-nya nggak sembuh-sembuh ya kan. Jadi kekerasannya nggak hilang-hilang. Bukan, artinya gini. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu, itu maksudnya cintailah dia. Cintailah suamimu. Supaya kalau suami nanti tidak taat pada firman, tanpa perlu kata-kata, dia akan tunduk kepadamu. Dia akan mencintaimu. Dia akan melihat kasih. Gitu kan? Jadi banyak itu kejadian misalnya suami yang selama hidupnya itu nakal gitu ya. Judi, minum, mabuk, apalagi main perempuan gitu ya. Tapi ketika sudah sakit, dia melihat istrinya begitu setia, mengurus, memperhatikan, dan akhirnya mengalami pertobatan, mengalami cinta Tuhan. Ya, saya tidak berdoa suamimu harus berjudi, bertobat, sakit dulu baru mengalami kasih Tuhan, amin-amin jabang bayi ya kan. Tapi kalau misalnya engkau mencintainya tanpa syarat, engkau bersabar dengan prosesnya, engkau bersabar, engkau lembut hati, engkau tidak kehilangan kasih sayang pada suamimu, hatinya akan dimenangkan oleh semua keutamaanmu, oleh semua cintamu. Saya yakin kok, hati manusia itu bukan dari batu. Batu saja bisa bolong kalau airnya netes terus. Ya kan, hati ini dari daging. Dia masih bisa mengerti apa arti cinta. Anjing saya aja disayang tahu, apalagi suamimu. Ya kan? Apalagi istrimu, apalagi anak-anakmu. Begitu ya? Ya, Mo. Mungkin ada yang lain, dipersilakan. Baik, sambil mengisi kekosongan, saya akan merema Romo. Romo membuat tema bukan cinta semusim. Nah, tapi saya coba untuk masuk di dalam Lectio Divina ya, saya pergunakan itu Romo. Jadi cinta itu bukan semusim, maksudnya musim itu masih bisa berubah. Itu yang saya tangkap. Kemudian di sini saya ingat musim. Kalau di Indonesia kan kita ada 2 musim, hujan dan musim panas. Tapi kalau di luar sana ya mungkin Romo pernah ke Amerika yang saya dengar, kan di situ ada 4 musim Romo. Ya kan, di samping musim panas, hujan, semi, musim salju itu musim dingin. Jadi saya kira cinta itu juga seperti itu Romo. Mungkin panasnya panas apa? Panas terik atau panas biasa saja. Ya kan? Mungkin dalam keadaan bagus, baik, bersukacita, riang. Tapi ada kalanya panasnya cinta itu bisa membara. Nah, di membara itu membara yang bagaimana? Membara yang baik atau tidak baik? Ya kan, saya merema, coba merema. Tolong dikoreksi Romo. Ini belajar meremanya dari Lectio Divina. Kemudian seperti tadi kan dikatakan bukan cinta semusim. Jadi ini ada 4 musim, ya kan? Musim hujan, ya kan, bisa membawa banjir, malapetaka, ya kan? Hujan yang juga rintik-rintik, hujan yang disertai angin badai. Nah, ini juga kehidupan dari rumah tangga kita juga seperti gitu. Itu yang saya dapatkan. Artinya sebentar ini untuk coba merenungkan. Ya, meremakan Romo punya hari ini bukan cinta semusim ini lupa saya. Ya seperti gimana? Jadi sudah itu begini Romo. Di samping panas, hujan, kemudian musim semi. Musim semi itu cintanya bersemi bagus. Mungkin Romo bilang ada emas permata, tapi tidak melihat bagaimana hati yang memberi, atau tidak melihat siapa pemberinya.
ya kan? Jangan juga nanti cinta itu membeku pada musim dingin, hilang semuanya. Jadi kedinginan dan membeku yang bagus-bagus bisa menyadari dia cair kembali. Ya mungkin juga Romo bisa membuat satu ungkapan dalam bentuk yang lain agar kami ini lebih jelas, Romo, ya kan? Terutama saya sendiri, karena saya merenungannya demikian. Dan mungkin ada yang nyeletuk-nyeletuk. Persis itu ya, Pak Rudi ya. Saya pikir cinta manusia itu cinta semusim. Tiap musim berganti-ganti. Tapi kadang kita lelah kalau cinta itu selalu berganti-ganti. Maka harus mencari ke akarnya. Ke akar cinta yang bukan cinta semusim. Cinta yang tidak berubah. Siapa cinta yang tidak berubah itu? Sumber cinta sendiri, yaitu Allah. Allah yang membuat kita kuat menghadapi musim-musim kehidupan yang selalu berganti. Jadi kalau Anda kuat memegang teguh kasih Allah, maka cinta Anda tidak akan menjadi cinta yang materialistik. Cinta Anda tidak gampang digoyahkan oleh kondisi yang naik turun. Cinta Anda akan berpegang pada komitmen yang rasional, bukan pada dorongan emosional. Saya pikir itu ya, cinta yang berubah itu wajar, namanya cinta manusiawi. Manusia selalu berubah. Romo pun bisa berubah, ya kan? Paus pun bisa berubah. Cinta kita itu selama masih ada daging, masih ada darah, akan selalu berubah. Tapi kita harus berpegang pada cinta yang tidak pernah berubah. Cinta yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Inilah putra-putriku yang disatukan dalam ikatan, kepada kalian kucurahkan berkat. Cinta seperti itulah yang harus kita pegang, supaya kita kuat menghadapi cinta yang berubah-ubah sesuai musim kehidupan. Terima kasih refleksinya Pak Rudi. Saya hanya melengkapi sedikit. Ya, kemudian tadi ada yang nyelotok tuh, dipersilakan muncul. Mungkin Pak Firji atau Bro Firji yang di Bandung sedang mendengar. Tidak usah dipaksa kalau misalnya sudah tidak ada yang sharing, tidak ada yang bertanya, kita cukupkan, tidak perlu dipaksa-paksa, diperas-peras ya kan, nanti jadi kurus. Bukan ingat tuh supaya jangan ngantuk, Romo, supaya jangan ngantuk aja. Ya biasa orang Indonesia ini, kita disuruh bertanya susah. Terbiasa kurikulumnya dulu CBSA, catat buku sampai habis. Ya kan? Begitu ya. Kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan doa. Kita puji-pujian satu lagu kalau tidak ada. Nah, ini kalau saya teringat kalau Romo bilang doa. Mungkin di antara yang hadir sekarang mungkin minta didoakan oleh Romo Joni. Apa orangnya? Silakan. Mungkin saya ya, Romo. Ya, silakan. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Dengan siapa saya bicara? Dengan amanya Atalia, Romo. Oh iya, ya silakan. Ya, Romo, ini kok ada tulisan the host. Maksudnya aku pencet apa ya? Enggak usah lah ya, pencet enter aja ya. Nah, Romo, minta doa seorang gadis. Ya. Dia mengalami luka batin berat sekali. Sangat berat sehingga dan juga mengalami itu namanya suatu penyakit disebut anxiety disorder. Anxiety disorder itu sejenis ketakutan yang luar biasa kepada seluruh yang dekat-dekat sama dia lah, entah apapun yang dekat sama dia, entah orang, entah lingkungan dia lah sekitar yang dihadapi, entah orang, entah benda gitu, itu ketakutan yang luar biasa. Minta didoakan supaya dia ini boleh mendapatkan suatu jalan pengobatan juga karena dia sekarang sudah masuk ke dalam rehabilitasi psikiater supaya dia bisa cepat pulih gitu, Romo. Ya, itu baik. aja, Romo. Baik, jadi untuk Terima kasih. Romo. Baik, sebelum Romo melanjutkan dengan doa, saya persilakan yang lain mempersiapkan dirinya untuk ujud-ujud doanya.
untuk Romo doakan, dan silakan bertanya atau meminta Romo untuk mendoakan. Dipersilakan untuk yang lain. Saya mau menanggapin tadi renungannya Romo. Boleh ya Pak Chan ya? Ya, silakan. Tadi Romo udah bilang masalah komunitas ya. Terus terang saya sangat setuju sekali karena komunitas ini yang menurut saya ya sampai sekarang tuh bisa menjaga dalam tanda kutip itu kelakuan kita. Kita tuh kadang-kadang mungkin mau ke kiri ke kanan, tapi kalau komunitasnya karena orangnya kan banyak, pengennya kanan ya terpaksa kita ingin ke kanan. Walaupun kita kadang-kadang pengen ke kiri gitu misalnya. Jadi saya rasa dan juga saya menghimbau untuk teman-teman di sini semua yang belum ada komunitas, ya pilihlah komunitas yang sesuai dengan hati. Dan pengalaman saya sih komunitas ini bisa menyelamatkan kita kok. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Pak Virgi. Mari yang berbeban berat mau minta doakan, silakan. Waktu kita Ditulis berjalan. saja, ditulis kalau misalnya malu, open mic, bisa personal chat di sini, ditulis saja, tidak perlu malu-malu. Saya juga tidak akan menyebut siapa Anda dan apa, karena bisa jadi orang malu. Kalau Anda merasa malu, boleh catat nomor HP saya 0812-8878-0033. Setiap doa sore kami membawa ujub-ujub doa yang Anda minta. Jadi ya, saya punya komunitas namanya Morning Coffee. Kalau Anda mau gabung ke komunitas itu, di mana rutin ada renungan, ada doa malam, kadang-kadang tidak rutin lah ya, kita seminggu sekali pendalaman kitab suci hari Kamis pagi, kemudian kita doa malam, tidak rutin tapi cukup sering bertemu. Ini komunitas baru, itu ada nomor saya, silahkan. Kalau Anda merasa tidak nyaman langsung open mic di tempat publik, bisa menghubungi WhatsApp saya, tapi jangan marah kalau lama membalas. Michael paling tahu betapa lama saya membalas WA. Ya Michael ya. Jadi begitu, terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa ya, Pak Rudi. Tidak usah berpanjang kata lagi, sudah mau jam 9. Yang di chat mau? Masih ada? Yang di chat ada tuh minta doa. Ayo, siapa namanya tadi? Ibu Halo? Setiawati. Ibu Setiawati, silakan mau minta doa apa? Sudah di chat. Sudah di chat. Oh, sudah di chat. Saya kembalikan ke tim pujian.